Ya, yang menarik pernyataan seorang ahli namanya Terry Sullivan, ya, profesor politik di North Carolina. Dia mengatakan begini, begitu presiden baru mengucapkan sumpah, maka seketika itu dia berdiri di lapisan tipis es 100 hari. Terlalu terburu-buru dia. Orang bilang presiden hati-hati nanti retak jatuh ke es. Gagal dianggap pemerintahannya. Terlalu hati-hati di atas lapisan es, dia akan dianggap presiden yang lambat. Jadi memang presiden harus mampu menari yang baik di atas lapisan tipis es ini. Mampukah Pak Presiden Pak Prabowo menari? Kalau kita lihat dari 100 hari ini dipertanyakan kemampuan itu. Apalagi ketika dalam lapisan tipis es yang sama itu ada mantan presiden yang ikut menari-nari. Sampai hari ini mantan presiden terima tamu, bagi-bagi bansos keliling Indonesia. Apakah terlarang? Tidak terlarang. Tapi apakah patut seorang mantan presiden yang mendukung presiden yang ada saat ini ikut menari dalam berbagai hal? Bagaimana kalau kerja-kerjanya hanya akan memberatkan sikap presiden saat ini? Tidak wajar presiden yang punya pilihan sikap politik sama ikut menari di atas lapisan es ini. Dan itu yang dilakukan Pak Presiden Jokowi. Apakah kemudian publik salah menilai bahwa dalam pemerintahan ini tarian Pak Jokowi terlalu banyak sementara orang menunggu tarian Pak Prabowo? Jadi bagi saya kalau kemudian orang-orang menyangkutkan dengan Pak Presiden Jokowi ya wajar saja. Aneh juga kalau orang melarang-larang orang menyangkutkan. Toh di pemerintahan Pak Presiden Prabowo ada anak Pak Presiden Jokowi. Ada upaya-upaya tertentu dari Presiden Jokowi. Saya bahkan heran Presiden Jokowi, Sintayong pun dia komentari. Bagi saya selamat menikmati 5 tahun ke depan, tapi ini masih 100 hari, kita semua menunggu apakah presiden kita adalah Presiden Prabowo atau Presiden Joko Widodo. Sekian, terima kasih. Karena ada pertanyaan, masa sih setiap hari ribuan yang datang kalau nggak dikerahkan? Politik itu adalah desain. Dan Jokowi selama ini dikenal sebagai orang yang jago merancang pencitraan. Nah, tuduhan-tuduhan seperti itu yang terus dipublikasi ya oleh haters-hatersnya Jokowi, supaya Pak Jokowi ini oleh Pak Prabowo ya dianggap masih punya kuasa, masih punya pengaruh. Oh, gimana komentar Bung Sial terhadap tuduhan-tuduhan naif seperti itu? Iya kan, tuduhan dari segelintir orang, Bang. Iya kan? Kalau kita melihat kan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Pak Jokowi ya, menjelang berakhir tanggal 20 Oktober kemarin, yang survei bulan September, itu kan di atas, bahkan hampir 80% juga. Jadi kembali lagi Bang, kita hanya melihat ini aja Bang, jangan melihat hater ini yang sedikit aja. Yang memang mereka baser-baser bayaran, ataupun orang-orang yang memang residu dari yang kalah pilpres. Jadi udahlah, orang-orang ini ya kembali lagi taruh di tong sampah aja Bang. Dibuat pembanding juga nggak perlu karena nggak ada guna gitu loh. Itu kesimpulan, biarkan aja omongan itu omongan tong sampah itu. Statement Pak Jokowi ke Bang Silver atau? Itu statement saya. Kalau Pak Jokowi kan nggak mungkin Bang. Kalau saya ya rakyat, orang lapangan, jadi suka-suka saya mau ngomong gitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya warga itu semakin banyak untuk datang ingin bertemu dengan Pak Jokowi, ya kan, ingin berfoto dengan Pak Jokowi, itu kan juga Pak Jokowi katanya mengeluarkan biaya. Setidaknya setiap yang datang kan dikasih bonus kaos. Kaos itu kan dibikin kan ada biaya. Nah kalau setiap hari 1000 kaos berapa? Siapa yang membiayai? Nah kayak begitu loh framing yang dibangun. Ya nggak ada masalah, namanya juga. Biayanya dari mana? Emang Pak Jokowi uang pensiunnya berapa dan seterusnya? Pasti itu lagi-lagi dibiayai oleh oligar. Oh enggak Bang, jadi gini, Pak Jokowi sendiri punya uang, ya kan, beliau juga pengusaha sebelumnya, ya kan, kita lihat
kan serba salah juga. Kalau nggak punya uang dibilang sumbangan orang, kalau bilang punya uang juga bilang nanti uang korupsi, padahal kan nggak. Ya, kita lihat bahwa sepanjang tidak memakai uang negara, ya biarkan saja. Gitu loh, sepanjang tidak mengemis kemana-mana, minta-minta, ya biarin saja gitu loh. Kok jadinya yang jantungan dan sakit hati orang-orang ini gitu loh. Ini kan lucu, Bang. Padahal Pak Jokowi sendiri kan sebagai seorang pemimpin, ya kan, sebagai seorang negarawan, masa sih, apalagi dengan kultur Jawa ya toh, tamu datang, kan dianggap tamu tuh warga yang datang, masa sih nggak disangoni atau nggak dikasih apa istilahnya cenderamata. Nah mungkin Pak Jokowi menyediakan kaos-kaos itu hanya berupa cenderamata barangkali ya, Bung Silver. Hanya cenderamata. Sampai kapan kuatnya Pak Jokowi menyiapkan cenderamata kalau ini datanya setiap hari ribuan gitu loh. Ini kan lama-lama kan juga miliaran rupiah nilainya. Tuhan itu kan nggak tidur, Bang. Rezeki Pak Jokowi kita nggak tahu. Ya nggak mungkin kita mau cari tahu korek-korek Pak Jokowi duitnya dari mana. Ya jadi kembali lagi ini satu hal yang menurut saya kembali lagi kita taruh di tong sampah aja. Oke. Pertanyaannya ya, apa ya kerugian bagi mereka ketika masyarakat dari berbagai pelosok daerah mendatangi rumah mantan Presiden Joko Widodo? Ya, apa salahnya mereka datang hanya untuk melihat secara dekat? Kalau beruntung ya bisa bertemu langsung dan berinteraksi langsung dengan Pak Jokowi. Apa kerugiannya? Bagi mereka nggak ada kan? Jokowi ya ketika menjadi presiden ya, terbiasa dalam setiap perjalanannya menemui rakyat secara langsung. Jadi ketika sudah tidak menjabat ya rakyat yang berbondong-bondong ingin menemui beliau. Bahkan para menterinya yang sekarang jadi menteri Pak Prabowo dulu beberapa kali ya datang bersilaturahmi ke rumah beliau. Bahkan Presiden Prabowo pun beberapa kali mendatangi kediaman Pak Jokowi. Ya, lalu di mana salahnya kan? Jadi mereka menuduh masyarakat yang mendatangi rumah Jokowi adalah orang-orang bayaran ya. Mereka menuduh ini adalah settingan. Jokowi gila hormat, ya mereka bilang. Setelah tidak menjabat, masih ingin terlihat dibutuhkan. Dan ya berbagai tuduhan negatif lainnya lah yang disampaikan. Makanya saya bilang, kalau mau jujur ya, yang mendatangi rumah Jokowi itu, kan dari berbagai kalangan dan dari berbagai daerah. Bahkan yang datang ke sana itu mungkin orang-orang yang secara ekonomi mapan ya dibandingkan dengan orang-orang yang menuduh. Ya. Masyarakat dari luar daerah yang dituduh itu datang ke tempat Jokowi tentu ya mereka datang ke sana harus mengeluarkan ongkos pesawat, penginapan dan berbagai hal lain ya. Tentu ya bukan hal yang murah. Ya, dimana belum tentu juga yang menuduh mampu ya melakukan hal itu. Mereka mungkin tidak punya uang seperti yang mendatangi Pak Jokowi kan. Nah, mereka ini yang menuduh adalah orang-orang frustasi karena kebohongan yang mereka sebarkan tentang Jokowi bahwa rakyat marah terhadap Jokowi itu tidak sesuai ya dengan kenyataan di lapangan ya. Mereka frustasi ya, mereka sudah membayar para penuduh untuk framing, tapi kalah dengan fakta di lapangan. Ya, semua tuduhan mereka terbantahkan. Saya yakin ya, ketika orang-orang yang mereka bayar untuk memfitnah Jokowi tidak lagi mempan, ya, maka satu waktu mereka akan turunkan orang-orang bayaran untuk mendatangi kediaman Jokowi dan mereka akan melakukan demo di sana. Ya, jadi mereka akan melakukan hal itu agar supaya fitnah yang mereka sampaikan selama ini bisa sama seperti di lapangan. Ya, jadi kita tunggu saja ya, apa demo yang akan mereka lakukan untuk memfitnah Jokowi. Nggak akan lama lagi itu pasti akan kejadian. Balik lagi ya. Jadi salahnya itu di mana? Ketika ya masyarakat ya mengunjungi Jokowi dan menyapa Jokowi. Atau anggap saja deh bahwa masyarakat itu beneran dibayar
sesuai dengan tuduhan mereka ya. Ya pertanyaannya apa masalahnya? Apa kerugian bagi mereka dan apa kerugian bagi negara? Nggak ada kan? Tapi kenapa mereka yang kebakaran jenggot ya?